mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru hadir beribadah bersama-sama di Jemaat Aviation Serpong. Oke. Selamat datang. Oke, so welcome. Dan saudara baru pertama kali hadir, so this is a good time. Waktu yang baik karena kita baru mulai seri firman yang baru selama beberapa minggu ke depan. Kita akan belajar sama-sama dari kitab Keluaran, Exodus. Oke. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak terlalu familiar dengan kitab Keluaran, kita pikir ceritanya semua tentang orang Israel keluar dari perbudakan dan perjalanan di padang gurun untuk mereka masuk ke tanah perjanjian, gitu ya. Betul, tapi kira-kira setengahnya itu sebenarnya Keluaran, setengah berikutnya tentang tabernakel sebenarnya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu kalau nggak terlalu familiar, at least the first 19 chapter gitu ya, 19 chapter yang pertama dibaca, ada bentuknya cerita, so it will be very helpful. Dan kita akan mulai minggu yang pertama hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mungkin cerita dulu sedikit. Jadi tahun 95 saya kuliah masuk di Trisakti ya. Saudara bilang itu umur saya ya. Saya tahun 95 saya masuk kuliah. Tadinya sekolah di Bogor. Saya baru freshman lah, baru gitu ya. Di ada acara di gereja waktu saya ibadah di Roxy di daerah Jakarta Barat. Ada acara kampus, kayak kita bikin kampus mixer. Dan semuanya students baru, saya juga students baru. Nah waktu itu oke, kita mau mengundang teman-teman. Nah kebetulan saya juga ngajak teman-teman kan. Nah saya sebelumnya di Bogor saya nyetir mobil. Nah di Jakarta saya tinggal di Cawang. Bagi saudara, so if you are not familiar with ya dari Cawang ke Roxy ke Grogol itu sekitar 15 kilo gitu ya. Saya pinjam mobil kakak saya, kak punya mobil gitu. Dipinjemin waktu itu saya mau mobil apa yang gede gitu kan. Buat apa? Buat nganter-nganter pulang habis event gitu. Jadi saya dipinjemin mobil Daihatsu TAF. Kalau saudara tahu besar gitu ya. Saya pikir wah lumayan nih gitu ya, enak. Tapi ternyata mobil itu besar dan kalau putar balik itu susah gitu ya. Saya baru pertama kali, jadi ya Jakarta oke gitu, tapi nggak terlalu terbiasa gitu ya. Nah, waktu selesai acara, saya mengantar pulang teman-teman. Nah, yang saya antar pulang itu adalah juga anak baru di Jakarta, dari daerah. Dan trayeknya kira-kira ke Jelambar. Saudara kalau belum nggak ke Jelambar, itu jalannya rapat-rapat gitu ya, ngepas gitu, papasan mobil, sedikit papasannya ngepas banget gitu ya. Saya diomelin orang gitu, ngelipetin spion gitu kan. Masalahnya orang yang saya antar pun nggak tahu rumahnya di mana, saudara. Kamu alamatnya di mana? Pokoknya ada alamat nggak gitu? Iya itu kayaknya gangnya sebelah sana. Jadi dia nggak yakin rumahnya yang dia itu tinggal di rumah kakaknya, dia nggak yakin rumahnya sebelah mana. Jadi masuk gang yang ini udah lewat depan, udah sampai dari ujung sampai ke ujung. Bukan di sini. Putar balik lagi gitu ya. Kita lewat gang berbeda-beda sampai akhirnya dia ketemu. Masalahnya setelah saya nganter dia, saya nggak tahu jalan keluar. Jadi Jelambar itu kayak masuk labirin gitu ya. Dia bisa keluar dan kita nggak ada Google Maps ya. Dulu masih ada, puji Tuhan dulu ada Maps yang dalam bentuk buku. Oke. Jadi waktu saya mau keluar, kayaknya nggak keluar di belok kiri, kayaknya kok nggak ketemu jalan gede, nggak ketemu jalan raya. Sampai untung saya ada teman saya bilang setiap kali simpangan dia turun, Pak mau keluar jalan raya mana ya, gitu ya. So kiri kanan, akhirnya saya nggak ingat ya, udah hampir tengah malam baru bisa keluar dari labirin itu ya. Akhirnya ada pelang yang ada tulisan kemana gitu ya. Dan rasanya itu kayak almost forever, saudara. Oke, jadi kayak, aduh, I wish gitu ya, saya bisa telepon kakak saya bilang, tolong dong ambil mobil jemput di sini gitu ya. Tapi puji Tuhan ada teman di saya yang turun tanyain setiap persimpangan. Saudara, bagi saudara-saudara di sini yang pernah merasakan zaman tanpa Google Maps gitu ya, kita tahu rasanya buka jendela, tanya, turun mobil gitu ya. So it's a journey gitu. Dan waktu saya ingat itu, sedikit banyak kehidupan kita perjalanannya mirip kayak gitu. Kita mungkin berharap Tuhan tuntun kita seperti Dia tuntun kita pakai Google Maps ya. Nanti dari sini kamu nyampainya ke sana. Ada
sekian kilometer ambil jalur sebelah kiri, exit gitu ya. Setelah sekian kilometer di persimpangan ini belok kanan gitu ya. Pengennya kayak gitu. Saya bilang sama istri saya, kita berharap Tuhan tuntun kita kayak gala red carpet gitu ya. Saudara pernah menghadiri yang gala red carpet ya? Begitu turun dari mobil, cuma tinggal ikutin karpet merahnya. Terus ada belok kiri, nanti ada yang ngarahin. Saudara kalau di acara red carpet tuh ada backdropnya, terus berdiri gitu ya. Itu kan yang foto ya. Tapi di bawah sini tuh ada yang ngarahin. Oke, gayanya gini gitu ya. Jadi kalau kita lihat wah it looks nice, nanti ada pengarah gayanya di bawah sini. Oke, udah silahkan. Oke, move next gitu kan. Nanti berhenti di sana. Oke, pause lagi. Kita pengen perjalanan kita seperti itu. Betul nggak? I wish God tells us when, the time exactly. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita nggak seperti itu. Dan kabar baiknya untuk Tuhan nggak kasih tahu kita kayak gitu. Saudara kalau tahu ceritanya Yusuf Tuhan bilang kamu akan second in command gitu ya. Tapi perjalanannya dijual jadi budak, istilahnya dimasukin penjara semuanya. Mungkin Yusuf akan bilang gini, dia akan bilang sama Tuhan, boleh nggak opsi yang lain aja? Kayaknya itu terlalu susah, right? Karena sebenarnya kita nggak akan bisa nangkap sepenuhnya. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 12 bagaimana perjalanan bangsa Israel. Ini titik awal bagaimana Tuhan panggil mereka. Kita akan belajar bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang menentang setiap penekanan di dalam kehidupan manusia. Dan kita akan belajar sama-sama, dan saya percaya firman ini akan menguatkan kita akan bagaimana hatinya Tuhan bukan hanya buat bangsa Israel, tetapi bagi kita pada pagi hari ini. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan, ada 12 ayat. Saudara, saya akan membacakannya, saudara bisa mengikutinya bersama-sama dengan saya, kemudian kita akan berdoa sekali lagi. Demikian firman Tuhan, Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Heli, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku juga. Telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allahmu di gunung ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang kami baca. Bagaimana hati-Mu bagi setiap bangsa Israel dan bagi setiap kami yang ada hari ini, Tuhan. Biar Kau menunjukkan kasih setia-Mu, kemurahan-Mu bagi setiap kami untuk mengerti dan menghidupi panggilan yang Kau miliki bagi kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi seri kita selama 5 minggu ke depan dari kitab Keluaran, bagaimana Tuhan menuntun umatnya, dan bagaimana ini juga berlaku bagi kita. Kita bisa menerapkan tuntunan bagaimana Tuhan mau menuntun kita, membawa kita ke dalam panggilannya. Ada 3 hal yang kita akan belajar sama-sama. Bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang menentang setiap penekanan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang memiliki belas kasihan terhadap mereka yang tertekan. Dia Tuhan yang punya hati buat kita. Dan bagaimana seringkali respon kita sebagai manusia ketika kita menghadapi tekanan di dalam kehidupan kita. Dan ada suatu solusi yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan hanya penekanan itu sendiri, tapi sesuatu yang lebih besar yang kita akan belajar sama-sama. Nah, yang pertama berkenaan dengan hatinya Tuhan terhadap mereka yang tertekan. Saya mungkin kasih sedikit background. Kenapa sih bangsa Israel kok tiba-tiba udah ada di Mesir, terus udah di dalam perbudakan. Jadi bagi saudara yang belum familiar, that's okay. Saudara boleh ambil waktu untuk baca kejadiannya dari Kejadian sebenarnya. Jadi ceritanya waktu sebenarnya Yusuf dijual jadi budak sampai dia jadi budak, dihasut, kemudian dimasukin penjara. Tapi ternyata Tuhan pakai angkat dia keluar menjadi second in command. Second in command di Mesir itu kira-kira seperti Perdana Menteri gitu ya. Karena waktu itu Firaun adalah the most powerful person. Jadi sebagai raja, gelar raja di Mesir itu namanya Firaun gitu. Dan waktu itu Yusuf dipercaya untuk mengelola seluruh negeri kira-kira. Kira-kira ini waktu itu kalau boleh kita bilang civilization, peradaban yang paling maju waktu di Mesir waktu itu, dan Yusuf lah yang mengelola seluruh Mesir. Termasuk waktu itu adalah masalah kelaparan dan ada berkat, kelimpahan kemudian berkat. Lalu di situ terjadi intinya Yusuf di sana dengan Tuhan pakai Yusuf menyelamatkan seluruh keluarganya Yakub gitu ya. Ke-12 suku Israel, belum jadi 12 suku, masih anak-anaknya Yakub. Dan di situ di Kejadian 46 di mana seluruh keluarga Abraham, Ishak dan Yakub itu pindah ke Mesir di tanah Goshen gitu, dan mereka hidup di sana. Alkitab mencatat di Kejadian 46 sekitar 70 orang. 400 tahun kemudian mereka berjumlah sekitar 2 juta. Oke, ini kira-kira karena tidak ada angka yang pasti kira-kira, tetapi menurut para pakar Alkitab dan arkeolog kira-kira sekitar 2 juta jumlah orangnya. Jadi waktu itu karena bangsa Israel begitu bertumbuh luar biasa, Firaunnya udah berganti ya, karena udah meninggal gitu. Lalu Firaun ini, wah ini kayaknya bangsanya terlalu banyak. Daripada dia nanti mengambil alih negeri kita aniaya dia, dijadiin budak, disuruh kerja makin lama makin susah. Kemudian mereka punya kalau istilahnya pembunuhan berencana ini dan sistematis gitu ya. Setiap bayi laki-laki dibunuh dan sebagainya. So pokoknya mereka di dalam aniaya, tekanan yang luar biasa waktu itu. Dan disitulah Tuhan pakai Musa. Nanti kita kembali ke ceritanya Musa. Tetapi yang menarik di sini, di tengah-tengah penderitaan yang seperti itu, Tuhan menunjukkan siapa dirinya. Di ayat 7 dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan dikatakan bahasa Indonesia pengerah-pengerah ya, saya juga jarang pakai kan. Tapi bahasa Inggrisnya kira taskmaster. Taskmaster itu orang kayak mandor-mandornya lah, yang menyuruh orang-orang Israel itu kerja. Nah, saya mau memberikan ini bagi kita. Yang menarik di sini, Firaun itu sebenarnya ada namanya, saudara, ya kan? Tetapi di Alkitab tidak dikasih tahu namanya.
Yang menarik, this is something yang kalau saya baca kan ada namanya. Ada pakar Alkitab dan arkeolog. Kira-kira ini rajanya, Firaunnya siapa namanya sebenarnya ada, tetapi Alkitab. Jadi ya kita nggak kasih tahu exactly namanya. Tapi berarti mengingatkan kita bahwa yang opres kita, ya mungkin di dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah berumur, sudah melewati kehidupan cukup lama, kita tahu ada tekanan di dalam kehidupan kita. Baik itu tekanan secara finansial, baik itu tekanan di dalam kerjaan, baik itu tekanan yang kita harus lakukan di dalam mungkin teman-teman di sini yang kuliah, tekanan udah mau UTS gitu ya, tekanan pelajaran yang harus dibaca dan sebagainya. We have somehow ada pressure di dalam kehidupan kita, dan ini nggak personal gitu ya. Artinya this might be look like a system yang kita hadapi di dalam dunia, tapi tekanan ini saya berharap saudara tidak melihatnya, wah ini bos saya nih yang bikin kayak gini nih. Secara personal kita menjadi kecewa sama dia, atau kita sebel sama dia, atau kita melihat dia sebagai Firaun gitu ya. Bukan saudara ya. So I hope saudara menyadari itu. Dan waktu di Alkitab dikatakan Tuhan itu melihat, I have surely seen the afflictions and I have heard their cry and I know their sufferings. Waktu saya baca ini, saya balik lagi. Dia bisa aja mengatakan saya akan bawa kamu keluar, kamu udah cukup lah waktunya gitu ya. Even dia memang udah cukup waktunya, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Dia itu Tuhan yang melihat sewaktu bangsa Israel di dalam tekanan. Dia mendengar seruannya dan Dia know itu seperti aku merasakan kok gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan inilah yang Tuhan kasih tahu sama kita, bahwa di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, tekanan dalam kehidupan kita, beberapa dari kita di tempat ini mungkin mengalami tekanan di mana kita sometimes pengen exit gitu ya. Teman-teman yang kuliah kemarin bilang, aduh kita mau ujian nih, take home testnya berapa, ada so many, beberapa teman-teman yang some of you are teachers gitu, berapa kita punya tanggung jawab untuk prepare plan, some of the paperwork yang kita harus lakukan. All of that seems very pressurized buat kita. Tapi Tuhan ingetin kita, Dia tahu kita, Dia mengenal kita. Jadi ada waktu di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir kita sendirian ya, tapi sebenarnya Dia Tuhan, Dia dengar kita. Okay? So I will just keep that for a while. I want you to get this. Dibilang ayat berikutnya, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Jadi Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang compassionate terhadap tekanan di dalam kehidupan kita. Seringkali waktu kita menghadapi tekanan, kita merasa sendirian, tapi Dia mengatakan buat kita, you are not alone. I know you, I see you, I hear your cry. Jadi seperti Tuhan ingatin kita, this is an encouragement buat kita, bahwa kita nggak sendirian. Dia kasih tahu kita, He is with us. Yang menarik, the word yang dipakai di ayat berikutnya dikatakan, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar. Di dalam bahasa Inggrisnya, I have come down to deliver them out and to bring them out of that land. Jadi Dia udah turun datangin kita untuk membawa kita naik keluar gitu ya. Kira-kira ini sebenarnya gambaran bahwa Dia sendiri yang datangin kita. Bukan kita yang harus cari Dia dulu jauh baru Dia datang, tetapi Dia yang turun samperin kita. Karena di sini yang mengambil inisiatif semuanya adalah Tuhan. Dan seringkali kita berpikir kalau aku berdoa cukup banyak, kalau aku mungkin berserunya cukup banyak, nanti Tuhan dengar nggak? Tuhan udah dengar kita, Dia samperin kita. Jadi Dia nggak tungguin kita nyampe dulu, Dia yang nyamperin kita. Oke? Sesungguh buat saya sebuah hal yang luar biasa bahwa Dia datang buat kita. Ini dikatakan gini di Ulangan ya, tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. He came down to bring us out so that He could bring us in. Jadi Dia datang untuk bawa kita keluar dari tekanan,
Tapi bukan cuma buat tekanan itu aja, saudara. Ada sesuatu yang luar biasa bahwa dia mau bawa kita masuk ke dalam apa? Ke dalam janjinya. Makanya kitab Keluaran itu bicara tentang bukan cuma keluar, tapi you're going to get in. In-nya kemana? Masuknya kemana? Ke sesuatu yang Tuhan mau bagikan sama kita. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita sekarang mikirnya gini, pokoknya kita cuma pengen cepet keluar dari masalah ini. Saudara pernah seperti itu nggak? Kayak udah pengen cepet selesai nih, gitu ya. Tapi setelah selesai, then the next is coming, gitu ya. Dan yang menariknya, Tuhan ingetin kita mau sekedar keluar aja, atau kita mau masuk ke dalam apa yang Tuhan ingin kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita, respon kita waktu kita ngalamin tekanan itu very common. Saya juga sometimes lakukan itu, pengennya kita pengen bales, gitu ya. Beberapa waktu lalu saya sempat duduk ngobrol dengan beberapa ya teman-teman gitu ya. Ada teman-teman yang gila nih, teman kerjaan, kayaknya orangnya kesel banget, pokoknya nyebelin banget. Ada yang rasanya nyebelin teman kerja, atau ada yang rasanya nih bos kayaknya ngasih kerjaannya selesai gitu ya. So somehow ada pressure di dalam kehidupan. Ada another my friend bilang gini, well ini kayaknya aku diperlakukan gak adil, jadi kesel gitu kan, tapi I'm going to do it my best supaya aku bisa nunjukin, hey I can do it. Ada beberapa yang saya juga ngobrol, well in some culture, kayaknya ukuran kendaraan yang dipakai, besar ukuran rumah, income gitu, kayaknya kamu gak sukses gitu. Saya pernah ngobrol dengan, well I'm going to be successful supaya aku bisa buktikan ke orang yang menghina aku. Sudah pernah dengar kayak gitu kan? Well, sometimes cara kita sebagai manusia waktu kita menghadapi oppressions adalah, oke, nanti gue akan bukti nih, gue akan bisa, gue sanggup. Nanti gue akan bilang, hey, I can do it sih, gitu kan? Tanpa kita sadari, kalau kita sukses, the dangers with this adalah waktu kita sukses, kita menjadi another greater oppressor. Karena kita akan bilang, hey, gue lebih baik, suci. Istilahnya kalau teman-teman yang anak-anak zaman now bilang, hey, in your face nih, gue bisa, gue sukses gitu kan. Artinya something di dalam diri kita mau balas untuk membuktikan bahwa I can get out from the oppressions. Tetapi the dangers is that kita menjadi another oppressors. Waktu saya waktu SD gitu ya, saya lebih banyak kalau main gitu, ada waktu-waktu kadang nggak adil itu, saya agak sulit untuk let go ya. Jadi kadang jadi berantem gitu. Jadi berantem, solusinya ya jadi saya become another oppressor, saudara, yang lebih parah gitu. Saya nggak suka diperlakukan tidak adil, tapi penyelesaiannya saya memperlakukan orang menjadi lebih tidak adil lagi. That's something yang the world is telling us to do. Tapi Tuhan nggak kayak gitu. We'll get to that later. Yang kedua, apa yang musuh atau the power of darkness try to put us is that we are put in the place where we become passive and despair. Jadi waktu tekanan datang, kita mungkin berusaha, mungkin kita nggak sanggup, dan kita okay, this is too hard. Okay, that's it. Ya udah, I just receive it, just let it going in my life. Akhirnya kita berhenti percaya kepada apa yang Tuhan sanggup lakukan bagi kita. Berapa mungkin dari kita, saya juga kadang ngobrol sama teman-teman yang ya udah gitu aja deh, terima deh, gitu ya. Padahal Tuhan panggil kita not to do it like that, untuk kita melihat, percaya akan apa yang Dia mau lakukan bagi kita. Jadi solusinya yang Tuhan berikan bagi kita, saya baca ini, God, what do you really want sebenarnya orang Israel keluar? Di Kejadian 3 ini sebenarnya snapshot, saudara, perjalanan mereka, orang Israel keluar. Dan ayat 12-nya tuh Tuhan bilang gini, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku mengutus engkau. Engkau akan membawa bangsa itu keluar dari Mesir dan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi kata beribadah itu juga biasanya serve, but it can be translated worship. Di sini dikatakan, I'm not just getting you out of this pressure, but I want to be with you. I want to walk with you.
I want to have relationship with you. Kira-kira Tuhan bilang dari sejak awalnya, kamu bukan cuma you gonna have all the blessing, tapi you gonna have my presence, you gonna have me walking with you. That's the promise yang sebenarnya Tuhan udah kasih buat kita. When we experience pressure, ada something yang beautiful, bahwa kita punya koneksi dengan Dia, kita punya hubungan di dalam Dia. Yesaya 53 bilang gini, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa yang Yesus lakukan bagi kita? Dia tidak menghancurkan the oppressors by become a greater oppressors. Yesus datang menghancurkan setiap penekanan-penekanan, bukan dengan the force of power untuk menjadi oppressor yang lebih besar. Istilahnya dia untuk menjungkir balikan rezim, gitu ya. Dia perlu menjadi rezim yang lebih besar, lebih berkuasa, enggak. Apa yang Yesus lakukan yang tidak ada any power in this world can do is that Dia datang, Dia absorb, Dia ambil semua oppressions di dalam dirinya, so that our victory not based on of the greater power, our victory because He already did everything for us. Makanya kita sebagai orang Kristen, waktu ngalamin tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, kita punya kesempatan untuk menjadi berbeda. Karena apa? Karena Dia udah ambil oppression itu buat kita. Makanya Yesus bilang gini di Matius 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang menarik adalah waktu Yesus datang, Dia turun, mati di kayu salib bagi kita. Now, when the oppression come, we can have greater connection with Him. Karena Dia udah absorb itu, that's one thing. Yang kedua, Dia kasih tahu kita bahwa I am with you. Yang sebenarnya Alkitab going over and over, kira-kira gini, Tuhan tuh pilih untuk mendemonstrasikan belas kasihannya kepada mereka yang tertekan. Dan kalau kita benar-benar connect dengan Tuhan, punya hubungan dengan Dia, kita juga akan melakukan yang sama. Kita akan punya compassion. Makanya compassion toward the oppressors, orang yang mungkin melukai kita, kita lebih bisa punya belas kasihan. Bukan karena kitanya baik, tetapi karena somehow the compassion yang dari Tuhan membuat kita bisa melihat dengan cara yang berbeda. Saudara, kalau ada orang, saya ada waktu-waktu, saudara, kalau saya kuliah di ospek, di orientasi gitu ya, banyak kita kayaknya sebel banget sama senior gitu kan. Tapi ada waktu dalam kehidupan saya, wah ya, kasihan banget ya senior saya nih. Kalau they need to hear the gospel kira-kira. Jadi so when we go out, when we share the gospel, mungkin kepada orang yang kita nggak suka, semata-mata bukan karena kitanya baik, tapi karena kita bisa connect dengan hatinya Tuhan, bahwa se-compassionate itulah Tuhan bagi kita. Jadi hari ini, waktu kita menyadari bahwa kita di tengah-tengah tekanan, apapun tekanan dalam kehidupan kita, Tuhan ingatin kita bisa connect sama Dia lebih jauh. Dan kita bisa melihat, saya bicara this is the pressures berbeda bentuknya. Tuhan ingetin bahwa Dia sama-sama kita, Dia nggak tinggalin kita. Di sisi yang lain, yang Tuhan ingetin adalah kalau kita connect dengan Dia, kita juga akan punya compassion di dalam kehidupan kita. Kadang kalau saudara, saya ada waktu-waktu dengan istri saya, waktu kita punya benar-benar some pressures, baik itu finansial atau some decisions yang kami harus lakukan. Saya bilang kayaknya nggak bisa gitu ya. Tapi Tuhan ingetin, ya. Malah di waktu-waktu yang kayaknya kita susah, Tuhan challenge kita untuk generous, untuk memberi, untuk kita
grateful gitu ya. I just want to highlight, mungkin this is how one of the way kita show our compassion toward others ya. Jadi saudara kalau tahu dari nggak jauh dari sini ada Il Dormitorio, kemarin ada beberapa teman-teman, I think Ayen dan Jojo juga dan sama Justin juga. Kita sempat ke sana, we try to connect with mereka refugee gitu ya. Dan that's a form of, saya mengucap syukur beberapa dari saudara take a step initiative to bless other gitu ya. That's a form of compassion karena that's sebenarnya hatinya Tuhan. Jadi I want to end with this. Apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, any pressures, any oppressions, Tuhan dengar kita, Tuhan lihat kita, Tuhan dekat sama kita. Dan Tuhan mau kita merespon, bukan dengan cara manusia. Kita merespon seperti apa yang Kristus telah lakukan bagi kita, bahwa kita punya koneksi dengan Tuhan lebih dalam. Kita makanya cari Tuhan di tengah-tengah oppression kita. Yang kedua, something that is very practical yang kita bisa lakukan adalah when we are in the oppressions, in the pressures, kita belajar melihat kasih karunia, kemurahan Tuhan, dan kita bisa membagikan, melangkah dengan, it doesn't have to be big. Kita bisa be generous to see other people's challenges or needs, dan kita bisa berdoa bagi mereka. So today, hari ini, saya akan tutup. Sometimes di dalam kehidupan kita, waktu kita punya pressure, Tuhan mau kasih tahu kita bahwa Dia mau connect sama kita lebih dalam. Ada banyak waktu di dalam kehidupan saya di mana orang mungkin gak ngerti, tapi Tuhan tahu. That's the moment of intimate time yang saya hadapi dalam kehidupan yang membuat saya bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini, what is the moment of pressure that you have? Tuhan bilang, aku mengenal kamu, I hear your cry out, and I know you. Kenapa dia bilang I know you? Because I've been there. Because I've been pressure, destroyed, afflicted. I'm with you. Dan hari ini waktu dia bilang seperti itu, dia juga mau memberikan kekuatan buat kita bahwa kalau kita ada punya Tuhan, everything is answered. Kita nggak mungkin dia nggak kasih tahu kita the whole journey of our life seperti red carpet. Mungkin dia nggak roll the red carpet buat kita, tapi the most beautiful is dia sama-sama dengan kita. Jadi sekalipun kita nggak lihat red carpetnya, kita bisa lihat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. As we worship, just want to encourage kita, want to encourage to take this moment of worship to enjoy God and to let Him minister to your heart. Kita mau menyembah, so menikmati. So kita mulai menyembah. Kalau saudara mau duduk, saudara mau berlutut, it's okay. Just take your time. Izinkan Roh Kudus menjamah, memulihkan, meneguhkan dalam hati saudara bahwa